Oke, kembali lagi dengan Pak Ustadz di sini. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah kaidah kehidupan atau saran, atau sebenarnya ini terinspirasi dari banyak pertanyaan yang masuk ke Pak Ustadz, yaitu tentang kruk as 360 pada motor 2 silinder yang segaris ya. Nah, jadi saya akan beri pemahaman kenapa banyak sekali orang yang minta dibuatkan, Pak Ustadz bisa bikin Ninja yang 360 enggak, bikin CBRR yang 360 apa enggak. Jawaban saya itu selalu sama, bisa, tapi saya tidak mau gitu. Loh, kenapa kok tidak mau gitu? Karena ada beberapa hal yang jelas faktor secara resiko ya, Jadi saya jelaskan dulu tentang pengertian dari berbagai konstruksi mesin multisilinder ya. Ini kita ambil yang gampang aja, yaitu motor-motor yang sudah beredar di Indonesia, yaitu motor 250 cc yang sekarang pada umumnya itu memang silindernya itu adalah 2. Kruk as motor 250 cc itu bentuknya hampir semuanya seperti ini. Ini kalau orang Indonesia sebutnya motor inline 250 double silinder ya. Nah, kenapa kok di Indonesia itu rata-rata mereka menganut 180 derajat bukan 360. Jadi ini saya beritahu dulu bahwa 180 derajat itu artinya itu adalah seperti ini ya. Ini. Nah, ini. Karena kalau 180 derajat itu adalah ketika piston satu di atas, piston satunya itu ada di bawah. Jadi seperti ini. Ketika ini ada di atas, ini akan ada di bawah. Jadi naiknya adalah seperti ini, bergantian, itu 180 derajat. Itu akan menghasilkan suara yang seperti ya Ninja pada umumnya, R25 pada umumnya, CBRR pada umumnya. Sedangkan keluar sebuah motor Benelli yang memiliki kruk as konstruksinya adalah 360. 360 itu seperti apa? 360 adalah seperti ini. Ini 360. 360 itu artinya ketika dia berputar berotasi, naik turunnya itu bersamaan seperti ini, bersamaan. Nah, ada pula kan kita dulu pernah dengar sebuah isu tentang R25 nanti pakai ini crossplane. Crossplane itu apa? Crossplane itu 90 derajat. Jadi ketika piston naik sedang di top, ini pistonnya ada di tengah-tengah seperti ini. Jadi bukan di bawah, bukan bareng, tapi ada di tengah-tengah. Itu 90 derajat. Jadi naiknya itu seperti ini nanti. Ya, dipahami ya, seperti itu. Untuk referensinya kalian bisa lihat di Google atau di YouTube, karena sebenarnya udah banyak tentang hal ini. Nah, yang akan penting saya bahas itu adalah kenapa kok saya menolak untuk membuat motor 360 derajat. Karena pertama, motor 360 derajat itu powernya itu akan sangat-sangat berkurang. Berkurangnya itu sangat banyak. Istilahnya itu kalian bikin motor ini dibikinin sama pabrikan dengan konstruksi inline 180, kemudian dibikin 360, maka powernya itu akan berkurang 30%. Kenapa kok bisa berkurang? Karena RPM-nya itu dia akan sulit untuk bisa bareng, untuk bisa sampai RPM tinggi, karena yaitu tadi ibaratnya itu motor satu silinder kemudian dibelah jadi 2. Jadi seperti itu. Maka dia akan beban dari kruk as itu akan sangat berat. Jadi akan beda. Kemudian prosesnya gimana sih? Untuk 360 itu prosesnya gimana? Ini yang mungkin kalian di YouTube itu belum banyak terjadi.
360 itu prosesnya seperti ini. Jadi Crukas ini Crukas standar R25 ya, Ninja CBR sama, itu akan dipotong di bagian tengah. Di bagian sini akan dipotong. Kemudian setelah dipotong, untuk bagian setang di sebelah sini itu akan diposisikan sama di sebelah sini. Jadi ini nanti posisinya itu akan ada di sini. Big pan-nya itu akan ada di sini. Nah, setelah di sini mereka akan las kembali menjadi satu. Jadi di satu lagi. Nah itu kenapa kok Pak Ustadz nggak mau bikin, kenapa? Resikonya terlalu tinggi. Kenapa? Pertama, ini didesain namanya Crukas itu sudah balance. Jadi sudah benar-benar balance. Daun Crukasnya itu balance. Balance itu aja beda. Ini kita bisa lihat ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini dalam satu Crukas yang sama, yang sebelah dua, jadi yang sebelah sini itu beda. Ini nggak ada bolongan, nggak ada titik-titik seperti ini. Kemudian nggak ada pula di sebelah sini, yang sini itu nggak ada tonjolan seperti ini. Ini kelihatan nggak? Nah, tuh, ini daunnya udah beda jelas. Ini udah beda. Nah sekarang bayangin, ketika yang tadinya berbeda ini, itu diposisikan ini yang tadinya ada di sini, di sebelah sini. Maka yang ketemu apa coba? Ini nanti akan ada di sebelah sini. Sedangkan beban antara daun Crukas sini dan sini itu beda. Delivery dari daun Crukasnya itu akan berbeda. Nah itu biasanya nanti ketika dilakukan proses 360 maka torsinya akan bertambah. Tapi tambahnya juga nggak banyak. Tapi powernya akan berkurang sangat-sangat banyak. Yang kedua adalah Pak Ustadz itu masih ragu untuk di Indonesia itu udah ada alat balance yang digital. Jadi dia ditaruh di sebuah mesin, kemudian pada mesin itu dia akan diputar. Nanti di situ akan ada mesinnya akan memberitahu ini masih balance atau tidak, masih bisa dipakai atau tidak. Itu yang kenapa kok Pak Ustadz nggak mau. Tapi yang jelas saya yakin nggak balance, karena memang sudah dari kayak gini aja udah bentuknya udah beda lah. Wah udah balance, nggak mungkin balance gitu. Nah selanjutnya adalah resiko yang paling berdampak adalah itu yang jelas tidak worth it. Itu kalian hanya mendapatkan suara dengan power yang drop sangat banyak, dan kalau suara kalian juga akan bosan. Istilahnya gini deh, kalian itu akan tetap misalnya motor kalian Ninja, ya motor kalian akan tetap jadi Ninja, nggak terus berubah menjadi ZX 636. Motor kalian R25 nggak mungkin terus berubah menjadi R6 gitu. Orang lain tetap menganggapnya oh ini R25, oh ini Ninja. Jadi nggak ada istilahnya itu, kalian hanya akan menjadi pamer sementara gitu. Orang tadinya awal-awalnya akan bertanya, wah ini motornya kok kayak gini, menarik. Kalian di situ akan menimbulkan rasa kebahagiaan. Namun lambat laun orang-orang tersebut ya udah tahu, oh ya udah motormu ya Ninja seperti ini, R25 seperti ini, CBR yang seperti ini, dan tidak ada value lain setelah itu. Kalau kalian memang menginginkan suara dan ini, saya sarankan lebih baik kalian swap engine. Karena apa? Membalance rangka, kaki-kaki itu lebih gampang dilakukan daripada membalance ini. Dan kalian sudah jelas naik cc, naik silinder, sudah jelas. Orang akan tahu, oh motormu seperti ini. Ya jelas bos, cc-nya gede, moge, dan istilahnya moge tapi bajunya motor mocil, motor 250. Itu akan lebih worth it. Nah itu intinya itu. Jadi kenapa kok Pak Ustadz selalu menolak untuk membuat 360? Jawabannya adalah not worth it. Not worth your money, your time, your everything. Nggak worth it. Kalian hanya ingin membuat sensasi pada motor kalian. Sensasi itu tidak akan pernah bertahan lama. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok banyak orang yang ingin merubah motornya itu menjadi 360? Karena memang setelah keluarnya Benelli TNT 250 itu banyak sekali orang yang tertarik
ke motor tersebut karena suara yang dihasilkan itu mirip sekali dengan Moge 4 silinder. Jadi silindernya itu 2, tapi dia suaranya mirip 4 silinder, jadi Moge lah. Nah, di Indonesia itu sangat kental sama namanya adalah merdu gitu ya. Ada mindset orang Indonesia bahwa motor 250 cc itu harus merdu. Itulah kenapa di Indonesia itu motor 250 cc rata-rata 2 silinder, karena memang suaranya yang dihasilkan itu lebih daripada motor 250 cc 1 silinder. Walaupun secara pribadi Pak Ustadz sebenarnya kurang terlalu suka dengan motor 2 silinder karena performanya itu kurang well lah, dan apa ya kurang enak aja. Kalau motor 2 silinder itu kalau menurut Pak Ustadz itu torsinya kurang geng, terus yang ininya kurang ini. Nah, kenapa kok orang Indonesia sangat menganggap merdu itu sangat penting adalah karena sebagian besar orang Indonesia menganggap motor 250 cc itu sebagai Moge. Jadi motor Moge itu suaranya harus beda. Nah, sedangkan di luar negeri sana motor 250 cc itu hanyalah motor beginner bike, yaitu cuma motor untuk pertama. Istilahnya kalian belajar naik motor, dibeliin motor pertama yaitu motor 250 cc. Bahkan dikategorikan ada SIM A, B, dan C itu di Eropa sana itu untuk latihan dulu, dan itu minimal untuk beginner itu kalian harus riding selama 2 tahun. Kemudian nanti misalkan ada tilang atau apa, itu rekornya itu di istilahnya samsatnya luar negeri itu ada. Nah, kalian boleh mengajukan untuk namanya SIM yang baru, dimana bisa mengontrol motor yang horsepowernya di atas 50. Nah, sedangkan di sini patokan Moge dan tidak Moge, kalau dalam hukum itu peraturan hukum ya, motor Moge itu adalah motor yang sudah kena PPNBM atau pajak barang mewah. Nah, pajak barang mewah itu dibatasi cc-nya adalah maksimal 250. 250 cc ke atas itu masuk ke dalam pajak barang mewah. Jadi nanti pajaknya akan jadi mahal. Sedangkan di luar negeri itu tidak ada pajak barang mewah untuk motor seperti ini, karena mereka melihatnya dari harga kalau untuk pajak barang mewah ya. Nah, sedangkan untuk motor 250 cc sendiri untuk di luar negeri itu dia itu hanya yaitu tadi untuk beginner bike. Jadi istilahnya kalau kalian pertama kali naik motor di sana itu dibelikan motor cc-nya itu bebas. Jadi mungkin ada yang cc-nya 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang berapa, tapi powernya di bawah 50. Jadi untuk semua motor baik itu 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, selama powernya di bawah 400 maka itu masuknya kategori beginner bike ya. Oke, jadi cukup di situ dulu. Terus kemudian adalah dari ini ya, sisi kenapa kok di luar negeri itu motor kecil-kecil yang multisilinder itu kok tidak terlalu laku. Jadi ketika kalian tanya ke orang-orang, teman-teman kalian, atau mungkin kalian sendiri pernah ke luar negeri kemudian menemui di jalanan, itu akan sangat jarang sekali motor yang cc-nya itu kecil multisilinder, karena di sana itu kan orangnya gede-gede, jadi mereka butuh torsi yang lebih. Dan di sana itu sangat menyukai namanya torsi, karena memang torsi itu pertama lebih menyenangkan, yang kedua torsi itu bisa dirasakan sejak bawah, sedangkan power itu baru dirasakan ketika di atas, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke Indonesia ya. Di Indonesia itu motor 250 cc itu termasuk dianggap kategorinya itu Moge ya. Makanya pabrikan-pabrikan seperti Yamaha, Honda, Kawasaki dan lain-lain itu
berlomba-lomba membuat motor 2 silinder atau 4 silinder. Sekarang itu ada ZX25 itu yang diincar adalah merdu. Kenapa merdu? Karena sekarang gini aja deh, penduduk Indonesia itu hampir 50% kan itu ada di Jawa. Jawa itu jalan mana yang memiliki kemampuan untuk menikmati full power dari sebuah motor itu saya rasa hampir kecil ya, ada tapi sedikit. Sedangkan orang-orang yang hidup di sekitaran jalan seperti itu tidak punya kemampuan untuk membeli motor di harga seperti itu. Makanya di harga 50 juta ke atas itu mereka akan sangat keberatan. Sedangkan orang-orang yang membeli motor di atas 50 juta itu orang yang hidup ada di kota, entah itu di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, dimanapun itu mereka mampu membeli karena penghasilan mereka itu tinggi, namun mereka tidak bisa menikmati secara power secara sepenuhnya karena jalanan rata-rata di kota itu macet ya. Oke. Dan sekarang gini aja deh, untuk mereka itu apa value yang ingin didapat dari sebuah motor ini? Itu motor itu seperti perhiasan kan, jadi istilahnya itu seperti sesuatu hal yang memang untuk biasanya itu memang untuk prestis, jadi untuk dipamerkan gitu. Kenapa kok ada istilah orang ninja, orang cinta seperti itu karena memang ada prestis dari sebuah motor. Jadi istilahnya orang beli motor 250 cc baik CBR 25 Ninja itu rata-rata memang mereka menginginkan sebuah prestis. Jadi kenapa kita sering melihat di Indonesia itu misalkan ada orang jualan sayur pakai R25, jualan cilok pakai CBR itu pasti nanti menjadi sebuah keviralan karena itu masih dianggap sebuah barang yang mahal. Jadi mereka orang Indonesia itu jarang sekali melihat sesuatu itu memang pada ya saya beli motor ini karena saya suka motor ini, apa yang saya pakai ya terserah saya pakai, yang biasanya memang berujung pada bully ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.